Shalom jemaat terkasih, ada kabar gembira nih. GBI Puri Indah Mall sudah dibuka ibadah secara onsite yang berlokasi di Puri Indah Mall, basement G4 zona merah. Ibadah kita akan berlangsung pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 10 dan jam 5 sore. Diingat ya, pukul 10 dan jam 5 sore dibuka ibadah onsite GBI Puri Indah pada tanggal 13 Maret 2022. Dan ada kabar gembira juga, ibadah GBI House of Blessing sudah dibuka untuk ibadah yang kedua, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10.30, berlokasi di gedung House of Blessing. Pastikan jemaat memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi GBI Puri Indah. Sampai bertemu di hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri, sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita,
kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang dulu dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur
akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Kita akan masyurkan Tuhan yang dahsyat, saudara. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Sebab dia sumber kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Every praise is to our God. Come on everybody, clap your hands. Come on. Yes Lord. Are you ready? Here we go.
Sing it, sing it, sing. God, God. One more time, one more time. Hands up your head. Sing. God my Savior. Come on, sing. God. Imani saudara. Satu-satu penyembuh yang dahsyat cuma Tuhan Yesus, amin. Siap lompat buat Tuhan, here we go. Jesse, God my Savior, sing. Everybody say, every praise is to our God. Everyone worship, every praise to our God. Somebody say, sing hallelujah. Come on, sing hallelujah. It's to our God. Hallelujah. It's to our God. Every praise, every praise. Every praise, every praise, every praise, come on, come on, every praise, every praise, every praise, come on, hand up your hands, come on, every praise, come on, every praise, sing it, every praise, is to our God. Mari bersorak buat Raja. Sorakan haleluya. Lebih lagi sorak buat Raja. Sang penyembuh. Sang penyembuh. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat dilepaskan. Susah kecewa dihibur. Yang putus asa diberi jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kau layak disembah. Makasih Yesus. Saya persilahkan kita duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita bebas menyembah Tuhan yang dahsyat. Sang penyembuh kami. Kami mencintaimu apa adanya. Kau sumber pujian kami. Kau sumber kekuatan kami. I lift my hand and singing hallelujah. Hallelujah. We give you all the glory. We give you all the honor. All the praise, mighty God. Oh, you are my God. Layak disembah, layak dipuji Tuhan. Yesus.
Thank you, Lord. Cinta Kau Yesus dengan segenap hatiku, tiada yang melebihi kasih-Mu padaku. Sungguh ku bersyukur buat karya-Mu yang ajaib. Cintaku kepadamu sepanjang umur hidupku. Haleluya, ku memuji nama-Mu. Haleluya, Yesus Kau termanis. Sepanjang umur hidupku. Haleluya, ku memuji nama-Mu. Haleluya, Yesus Kau termanis. Haleluya, ku memuji dengan segenap hatiku, tiada yang melebihi kasih-Mu padaku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat karya-Mu yang ajaib. Cintaku kepadamu sepanjang umur. Haleluya, haleluya, ku memuji nama-Mu. Haleluya, Yesus Kau termanis. 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 Haleluya, ku memuji nama-Mu. Haleluya,
cinta Kau Yesus dengan segenap hatiku. Tiada yang melebihi kasih-Mu padaku. Sungguh ku bersyukur buat karya-Mu yang ajaib. Cintaku kepadamu sepanjang umur hidupku. Cintaku kepadamu sepanjang umur hidupku. Cintaku kepadamu sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, buat cinta-Mu buat kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Engkau mati buat kami, Engkau mati buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sekalipun pohon anggur tak berbunga, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap beria-ria di dalam. Syaralabalaba ya ralabalaba. Shikiyaralabalaba. Shikiribiyaralabalaba. Shikiyaralabalaba. Sembah Bapa, sembah Bapa, sembah Bapa. Sembah Bapa.
sekalipun pohon ara tak berbunga, ku kan bersorak. Sekalipun pohon anggur tak berbuah, ku kan beriak. Oh, sekalipun pohon zaitun kecewakan, ku kan menyembah. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kau hiburku dan menggendongku, sebab Kau Tuhan. Tepuk tangan buat sumber kekuatan. Sekalipun ladang tak menghasilkan, sekalipun ladang tidak menghasilkan, bukan bersorak, bukan bersorak. Oh, sekalipun kambing domba terhalalkan, bukan meriah. Sekalipun lembu sapi tidak ada, bukan menyembah. Tuhan tanganku dan bersyukur, Tuhan suaraku dan benci-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, langkahku dan menolongku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kau hiburku dan menggendongku, sebab Kau angkat tanganku dan bersyukur, ku angkat suaraku dan memuji-Mu. Ku angkat tanganku dan bersyukur, ku angkat suaraku dan memuji-Mu. Ku angkat tanganku dan bersyukur, ku angkat suaraku dan memuji-Mu. Ku angkat tanganku dan
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita mengucap syukur bahwa kita masih diberi kesehatan yang baik sampai hari ini. Kita nggak kurang satu apapun sampai hari ini. Dan sungguh kita telah memuji dan menyembah dengan satu anugerah dari Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jika sebentar ada sedikit firman yang dibagikan, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala dan bersatu hati di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Jika sebentar hamba-Mu akan membawakan firman-Mu ya Bapa, aku percaya Tuhan ada urapan-Mu, bahkan ada penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga setiap apa yang anak-Mu ini ucapkan ya Tuhan, semua berasal daripada Engkau. Bahkan aku percaya Tuhan, ada kehendak-Mu yang boleh diungkapkan pada hari ini melalui anak-Mu ini ya Bapa. Sertai anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masuk di bulan yang baru ini, di bulan Maret, kita semua percaya di dalam segala keadaan, di dalam satu situasi masih ada penyertaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, masihkah kita boleh percaya bahwa penyertaan Tuhan masih ada beserta kita semua? Percayakah kita bahwa Tuhan masih ada menyertai setiap kehidupan kita? Karena itu, khotbah saya hari ini berjudul tentang kriteria orang percaya. Karena setiap orang percaya memiliki kriteria-kriteria di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita menganggap diri kita sudah percaya, bahkan kita sudah mengenal sungguh siapa Tuhan dan Allah yang kita sembah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah perasaan kita sama seperti perasaan Tuhan menganggap kita bahwa kita sungguh percaya untuk setia di dalam kehidupan kita menyembah Tuhan? Ada satu kisah yang sering kita dengar di dalam Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27 mengenai Yesus yang meneduhkan badai. Kita sudah sering kali mendengarkan firman ini. Ada satu pelajaran yang bisa kita terima dari kisah ini. Saya bacakan firman-Nya yang berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, tadi di ayat 25 dikatakan, datang murid-murid kepada Yesus dan membangunkan Yesus. Karena pada saat itu tiba-tiba ada angin atau badai yang datang yang memulai menggoyangkan perahu mereka. Tetapi kalau kita merenungkan dari kisah ini, apa yang salah dari murid-murid Yesus? Bukankah ketika badai itu datang menghampiri perahu mereka, mereka sudah tepat melakukan hal yang benar, yaitu mereka menghampiri Yesus. Mereka membangunkan Yesus. Artinya kan ada satu harapan. Bahkan pertolongan yang ia harapkan kepada pribadi yang tepat. Murid-murid Yesus telah melakukan hal yang tepat kalau kita melihat dari sudut pandang kita. Kita melihat murid-muridnya berseru, Tuhan tolonglah kita binasa. Kita seringkali ketika dikuatkan oleh saudara seiman kita ya, dalam menghadapi pergumulan, datang sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Bukankah hal itu hal yang baik? Tetapi kenapa di ayat berikutnya, ayat 26, Yesus mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Artinya, dasar murid-murid Yesus datang kepada Yesus apa? Bukankah ketika murid-murid Yesus itu datang kepada Yesus ketika itu tidur dan badai datang, artinya kan ada satu kepercayaan dari murid-murid Yesus bahwa Yesus bisa menyelamatkan mereka, bahwa Yesus adalah jalan keluar di tengah-tengah badai saat itu. Sekali lagi yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus malah bertanya, hai kamu yang kurang percaya? Artinya, apa yang salah dari murid-murid Yesus saat itu? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat 27 berkata, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Yang dia maksud adalah Yesus. Siapakah Yesus ini?
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Artinya di sini kita lihat ya, kenapa murid-murid disebut orang yang kurang percaya. Karena di saat yang bersamaan, ketika dia percaya sama Yesus, tetapi dia juga percaya terhadap persoalan saat itu. Artinya gini, logika dengan iman saat itu berjalan bersamaan. Ketika iman berkata, Yesus adalah jalan keluar, tetapi logikanya murid-murid sedang berpikir bahwa maut ini di depan mata mereka, bahkan badai ini bisa merenggut nyawa mereka. Sehingga kalau kita lihat ya di Injil sinoptik lainnya di Markus 4 ayat 38 ada satu percakapan yang berbeda yang nggak ditulis oleh Matius. Firman berkata pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perhatikan Bapak Ibu, ketika murid-murid menghampiri Yesus, ketika ada badai, mereka mengharapkan pertolongan dari Yesus. Ketika badai itu datang menghampiri kehidupan mereka, mereka menghampiri pribadi yang tepat. Tetapi dengan satu perasaan yang berbeda. Di sini dikatakan di dalam Markus 4 ayat 38, kenapa engkau nggak peduli kalau kita binasa? Artinya, di saat bersamaan, ada harapan muncul kepada pribadi Yesus untuk menyelamatkan mereka. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka ragu bahwa Yesus lebih besar dibanding pada badai itu. Bahkan, sesungguhnya kalau kita balik di Matius tadi, di ayat 27, mereka nggak mengenal siapa Yesus. Ketika Yesus berhasil meneduhkan badai, murid-murid berkata, siapa orang ini? Sehingga badai dan danau ditaklukkan sama Yesus. Mungkin kita bisa bilang gini, ya murid-murid saat itu kurang iman. Tapi kalau kita di posisi mereka saat itu, mereka mungkin berapa lama sih mengenal Yesus? Setahun, 2 tahun, nggak lebih daripada 3 tahun selama pelayanan Yesus di bumi ini. Dasarnya apa? Pijakan mereka apa? Untuk percaya kepada Yesus. Mengenal dengan betul siapa Yesus. Kalau kita enak, kita udah baca Alkitab kita ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Kita udah lihat nih alur cerita akhirnya. Tetapi saat itu murid-murid Yesus nggak tahu apa yang ada di depan mereka. Murid-murid Yesus nggak tahu apa yang mereka alami. Bahkan yang lebih mengenaskan, murid-murid Yesus saat itu belum mengenal siapa Yesus. Sehingga di saat mereka memohon, di saat mereka berharap, di saat yang sama pula mereka ketakutan. Di saat sama pula mereka meragukan siapa Yesus. Bukankah setiap kita orang percaya pernah mengalami ketika badai hidup datang ke dalam kehidupan kita, ada pencobaan, kita sakit, kita diizinkan terpapar COVID. Kita mulai bertanya, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tetapi di saat yang sama kita ragu. Kita melihat apakah Tuhan mampu menolong kita. Di saat yang sama kita melihat fakta-fakta yang ada bahwa problem kita, permasalahan kita lebih besar dibanding apa yang kita tahu mengenai Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita mulai takut seperti murid-murid Tuhan berkata, kenapa Tuhan nggak peduli sama saya? Tuhan, di mana kalau Engkau ada? Kenapa Engkau biarkan kami, bahkan aku, berjalan seorang diri? Itu yang dikatakan murid-murid Yesus saat itu. Kenapa Engkau nggak peduli sama kami, Tuhan? Kami mau binasa. Seringkali itulah perkataan-perkataan yang keluar dari kehidupan kita ketika kita menghadapi badai. Kita boleh memuji, kita boleh menyembah Tuhan. Tetapi di dalam keseharian kita, rasa takut itu lebih besar. Rasa kecemasan itu lebih besar. Rasa komplain kita sama Tuhan lebih besar ketimbang doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itu, hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membahas ada 3 kriteria yang orang percaya harus miliki ketika ia disebut benar-benar orang percaya. Yang pertama, kita lihat kisahnya ya, di dalam Matius 9 ayat 27 sampai ke 29, ini kisah mengenai ada 2 orang buta saat itu. Firman berkata ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Di sini ada satu kisah juga yang sama, ada pergumulan, ada 2 orang buta nggak bisa melihat, mereka mengharapkan kesembuhan.
Lalu dia datang sama Yesus, dan Yesus berkata, jadilah seturut dengan imanmu. Apa yang membedakan iman mereka dengan iman murid-murid saat itu? Kalau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 27 dikatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru. 2 orang buta mengikuti Yesus. Kalau kita bisa melihat dengan sempurna, mengikut Yesus itu di dalam satu perjalanan bukan hal yang sulit, Bapak Ibu. Tetapi di sini jelas dikatakan 2 orang buta, artinya orang buta sedang menuntun orang buta. Dia sedang berjalan beriringan untuk mengikuti Yesus. Ada tantangan, ada hambatan, mungkin bisa jatuh tersandung. Mungkin banyak orang-orang menutupi jalan, sulit untuk menghampiri Yesus. Di ayat 28 jelas, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, yaitu kepada Yesus. Artinya apa? Di dalam tengah perjalanan, dia nggak bisa melihat kondisi keadaan mereka saat itu. Artinya seperti kita yang nggak bisa melihat keadaan kita saat ini. Kita nggak mengerti rencana Tuhan. Tapi orang buta ini akhirnya tiba kepada pribadi Yesus. Ketika Yesus dalam satu rumah, 2 orang buta ini masuk. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Artinya gini Bapak Ibu. Di ayat 27, jelas di situ katakan, orang buta itu bukan sekedar mengikut Yesus, bukan sekedar berjalan membuntuti Yesus. Tapi perhatikan baik-baik, di situ dikatakan apa? 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Artinya apa Bapak Ibu? Di tengah tantangan saat itu, di tengah pergumulannya, di tengah banyak hambatannya, dia nggak bisa melihat ketika dia mengikuti Yesus. Dia berseru sama Tuhan, bahkan dia mengagukan Tuhan, hai anak Daud. Nggak mudah saat itu mengakui Yesus sebagai keturunan anak Daud, yaitu keturunan Mesias. Tetapi sebagai orang buta yang nggak bisa melihat, bahkan dia nggak bisa melihat sosok Yesus saat itu, seperti apa rupanya, sebagaimana bentuknya. Tapi dia terus berseru di tengah perjalanannya, mengikuti Yesus. Hai anak Daud, kasihanilah kami. Bisa nggak kita di tengah pergumulan kita nggak bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita mau terus berseru, mengagungkan Yesus. Bahwa Engkau baik Tuhan. Bahwa Engkau lah Allah yang ajaib. Bahkan Engkau lah Mesias yang hidup. Sama seperti orang buta ini. Sampai tiba pada waktunya, dia berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus menjawab setiap doanya. Dan kesembuhan pun terjadi. Orang percaya adalah yang pertama, orang yang setia. Orang buta ini setia. Kenapa? Karena mungkin di tengah perjalanan, di tengah hambatan, dia udah ketinggalan Yesus gitu ya, berjalan jauh. Dia bisa bilang, Yesus nggak peduli sama saya, siapa saya? Bahkan di tengah nggak bisa melihatnya dia, nggak bisa melihat. Mungkin banyak orang yang mencemooh mereka. Banyak orang-orang yang udah, Tuhan nggak peduli sama kamu, udah pulang aja, balik aja. Tetapi orang ini setia, 2 orang buta ini setia. Dia terus mengikuti Yesus, sampai akhirnya benar-benar berjumpa dengan pribadi Yesus. Dan setiap apa yang orang buta ini lakukan, nggak menjadi sia-sia. Tuhan jawab setiap doanya. Tuhan jawab setiap kerinduannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang melihat betapa setianya kita mengikut Yesus di dalam setiap kehidupan ini. Maka percayalah, Tuhan kita bukan Tuhan yang mengecewakan. Terus setia dengan iman kita. Terus setia memuji Tuhan. Terus setia menyembah Tuhan. Bahkan terus setia kepada imanmu bahwa Yesuslah juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang percaya adalah orang yang taat. Kita bisa lihat di firman-Nya di dalam Ibrani 11 ayat ke-6 sampai 8. Firman-Nya berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa orang yang percaya sama Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita nggak boleh ragu ya di dalam kehidupan ini. Allah itu ada nggak sih? Jangan-jangan Allah itu nggak ada. Jelas firman-Nya mengatakan, orang yang percaya harus percaya bahwa Allah itu ada. Ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia
Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat ke-8, karena iman Abraham taat, karena ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ciri orang yang percaya adalah di situ berulang kali katakan karena iman maka nu taat membangun Bahtera. Karena iman Abraham taat ketika Tuhan suruh Abraham pindah dari kota ke kota. Nggak ada pilihan, nggak ada lain. Orang yang percaya adalah orang yang memiliki ketaatan. Meskipun apa yang kita terima dari Tuhan kadang-kadang sesuatu yang mustahil, sesuatu yang besar, bahkan kita anggap diri kita nggak mungkin. Tetapi hari ini percayalah, orang yang percaya adalah orang yang mau belajar taat. Taat itu adalah bukan sekedar percaya, tetapi bertindak. Orang yang taat itu, kita baca ya sekali lagi, di Ibrani 11 ayat 17, kita lengkap sedikit. Firman berkata gini, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Perhatikan Bapak Ibu, Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Gini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan itu berbicara ada sesuatu yang dipersembahkan di dalam kehidupan kita. Nggak mungkin orang yang taat, dia nggak memberikan sesuatu kepada Tuhan. Yang jadi masalah gini, ketika kita berbicara mempersembahkan tentang uang, kita mulai komplain. Mempersembahkan itu nggak harus uang. Tetapi firman-Nya bilang, bisa mempersembahkan tubuh kita. Tetapi ketika ada teman kita, bahkan ada orang yang mengajak kita pelayanan, kita komplain lagi. Kita bilang gini, melayani nggak harus di gereja. Melayani itu bisa di keluarga. Nanti di keluarga, komplain lagi. Ketika pasangan kita minta sesuatu sama kita, kita komplain. Kamu nggak tahu ya, saya udah capek. Saya ini udah begini, saya ini udah begitu. Artinya, berbicara tentang uang, mempersembahkan uang, kita komplain. Berbicara tentang pelayanan, kita komplain. Berbicara melayani di dalam keluarga, kita komplain. Orang yang percaya, hidupnya akan mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun mereka berada. Tetapi, ciri orang yang percayanya dengan palsu adalah banyak komplain, banyak marah, banyak kritik. Bahkan, kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita koreksi hari-hari ini, kita pribadi yang bersyukur, kita pribadi yang taat, atau kita menjadi pribadi yang banyak komplain sama Tuhan. Kita masuk ke poin yang terakhir, poin ketiga, ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Masih di dalam Ibrani 11 ayat ke-20 dikatakan, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikannya berkat kepada Yakub dan Esau. Bapak Ibu, sekali lagi firman-Nya perhatikan Bapak Ibu. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, pikirannya panjang ke depan, pandangannya jauh ke depan. Poin yang ingin saya tekankan pada poin ketiga, orang yang percaya itu punya pandangan yang jauh ke depan. Seringkali kita ini menjadi pribadi yang pesimis. Kita boleh bilang kita percaya sama Tuhan, kita bisa boleh bilang kita ini pengikut Kristus, tetapi seringkali kita pesimis ketika ada masalah baru datang, udahlah, hancur bisnis saya, udahlah, hancur rumah tangga saya, udahlah, nggak ada harapan buat rumah tangga ini, nggak ada harapan lagi buat pekerjaan saya, udah nggak ada harapan lagi buat anak-anak saya. Pandangan kita menjadi sempit, pandangan kita menjadi pendek, kita nggak bisa melihat janji Tuhan yang begitu panjang, janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang akan digenapinya di dalam setiap kehidupan kita. Pikiran kita menjadi sempit, karena percaya kita bukan percaya yang sejati, melainkan hanya percaya yang diucapkan oleh lidah. Hari ini dikatakan bahwa iman Ishak saat itu adalah yang memiliki pikiran yang panjang. Kenapa? Karena ketika dia tahu bahwa Ishak telah ditipu oleh anaknya sendiri, oleh Yakub, dia tetap berpegang teguh terhadap berkat yang telah dia lepaskan, karena dia bisa melihat janji dan rancangan Tuhan atas segala apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau kalau saat itu Ishak nggak bisa melihat jauh ke depan, dia bisa marah, dia bisa kepahitan sama anak-anaknya, dia bisa tarik balik berkat yang telah dilepaskan oleh Yakub. Tetapi Ishak nggak melakukan itu, kenapa? Karena Ishak berpegang kepada janji dan rancangan Tuhan, bahwa manusia boleh melakukan yang jahat, tetapi ada rencana Tuhan di dalamnya.
Dan kalau kita lihat bahwa keturunan Yakub saat ini ya adalah keturunan yang dijanjikan Tuhan melalui Ishak. Dan Ishak melihat itu. Nah, kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maukah kita memandang jauh ke depan terhadap janji Tuhan? Hari ini mungkin terlihat nggak baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita melihat ini kayaknya nggak ada jalan lagi, jalan buntu dalam kehidupan kita. Tetapi firman-Nya berkata, tak sekalipun orang yang jatuh dibiarkan tergeletak, tetapi tangan Tuhan akan menopangnya. Bahkan firman-Nya selalu berkata bahwa kita sebagai anak-anaknya nggak mungkin ditinggalkan Tuhan. Maukah kita berpikir jauh ke depan bahwa ada janji Tuhan yang tersedia bagi kita? Bahwa banyak janji-janji Tuhan di dalam kehidupan ini yang mungkin saat ini belum digenapi. Tetapi kita mau melihat janji itu. Dan kita percaya bahwa akan ada tiba waktunya kita menerima setiap janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi yang penuh harapan. Bukan menjadi pribadi yang putus asa. Karena kita tahu Tuhan kita bukan Tuhan yang pendusta. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang setia dan menepati setiap janjinya. Saya tutup dengan satu perenungan. Kalau kita hari ini berdoa, bahkan banyak doa-doa kita, dan kita inginkan setiap doa yang kita panjatkan itu segera dijawab Tuhan dan harus dijawab Tuhan. Maka pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau setiap kita berdoa dan setiap jawaban doa itu Tuhan jawab, harus Tuhan jawab. Seberapa yakinkah diri kita bahwa keadaan kita akan lebih baik dibanding hari ini? Pertanyaan kedua adalah ketika kita berdoa dan terus berdoa, Tuhan harus jawab setiap doa kita. Pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi Tuhan? Diri kita sendiri? Ataukah Tuhan Yesus yang kita sembah di dalam kehidupan ini? Karena itu, mengenai hari ini, mengenai orang percaya, percayalah Bapak Ibu, di dalam segala pergumulan kita, di dalam setiap tangisan kita, di dalam setiap penderitaan kita, belajar setia, dan belajar untuk taat. Yang ketiga adalah belajar untuk memandang jauh ke depan setiap janji-janji Tuhan. Percayalah, akan ada tiba, datang waktunya. Setiap janji itu digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang terbaik ya Bapak. Bahkan kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik adalah ketika kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Tetapi aku percaya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan tidak akan menjadi sia-sia ya Tuhan. Karena itu lembutkan setiap hati anak-anak-Mu ya Bapa yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Agar firman ini boleh menjadi kekuatan, pegangan. Sehingga sampai setiap doa-doa mereka Engkau jawab ya Bapa. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Biar Engkau layakkan dan kudusan kami ya Tuhan. Agar setiap apa yang kami minum dan makan ini boleh berkenan dan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah boleh menyediakan roti, crackers, atau lain sebagainya. Kita yang sudah siap boleh mengangkat roti tinggi-tinggi dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat-angkat tinggi ini dan kita mengucap syukur atasnya merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita semua yang percaya. Mari kita makan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan kacauan yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesusku. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pengorbananmu ya Tuhan, untuk tubuhmu ya Bapa, bahkan darahmu yang tercurah di atas kayu salib ya Tuhan. Kami anak-anakmu percaya Tuhan, bahwa setiap apa yang telah Engkau korbankan bagi kami ya Tuhan, artinya adalah Engkau setia Tuhan di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Bahkan di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui pengorbananmu di atas kayu salib ya Tuhan, kami telah janjikan kemenangan demi kemenangan ya Tuhan, sehingga kami nggak boleh layak untuk takut sedikit pun ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, untuk setiap pengorbananmu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, di dalam segala keadaan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam dan demi namamu Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah ini, kita rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mari kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, kita akhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan dari surga, melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, segala berkat, kesembuhan, bahkan setiap kemenangan-kemenangan Tuhan telah janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Maka percayalah, dengan apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu akan dibuatnya menjadi berhasil. Bahkan setiap langkahmu disertai dengan keberuntungan. Terimalah damai, sukacita, dan damai sejahtera dari surga. Hanya di dalam dan demi namamu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semua diberkati Bapak Ibu, amin. Saya percaya firman yang sudah kita dengar sangat memberkati kita, bahkan pujian penyembahan menguatkan, memulihkan, dan menyembuhkan Bapak Ibu, amin. Untuk itulah kita akan memberi, kita akan menabur dengan penuh sukacita. Nanti buat Bapak Ibu yang ada di rumah, seperti biasa nanti di layar TV, handphone Bapak Ibu ada QR Code, beri dengan penuh sukacita. Bagi Bapak Ibu yang ada di onsite ini, yang ada di ruangan ini, seperti biasa di sebelah kanan, lutut kanan Bapak Ibu, ada QR Code, beri dengan penuh sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang dahsyat, memberkati kami, menguatkan kami Tuhan. Bahkan di atas pujian Engkau bertahta Tuhan, dan kami percaya kami dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan
oleh firman-Mu, oleh kehadiran-Mu Tuhan. Ekspresi kami diberkati, kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan umat-Mu yang memberi dengan penuh sukacita. Segala usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, tangan Tuhan memberkati mereka. Berkat Abraham, Ishak dan Israel memberkati, menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan di kesempatan hari ini juga kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, diberkati dari seluruh penjuru bangsa ini, dari Sanggar Talau sampai Pulau Rote, diberkati Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan dari Sabang sampai Merauke, diberkati Tuhan. Pemulihan dari COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari gelombang ketiga, apapun bentuknya, apapun variannya, kami sehati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati perekonomian bangsa kami. Bangsa kami diberkati dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, diberkati dalam tangan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Pemerintahan bangsa kami di pusat, daerah, sampai di pedalaman, biar roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Shalom Allah menyertai bangsa kami dari seluruh penjuru kota ini Tuhan, dari seluruh provinsi-provinsi, desa-desa, kepulauan-kepulauan, diberkati Tuhan. Dijauhkan dari bencana alam apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat kami Tuhan buat gembala sidang kami, Pak Niko dan Ibu Hermin, anak-anak, mantu, cucu semua Tuhan berkati. Tuhan pelihara dalam tangan Tuhan. Kesehatan mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat 4 wakilnya. Tuhan berkati dimanapun berada, banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Penggembalaan hamba-Mu diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan gembala sidang kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kembali di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan Pak Samuel Gunawan, Ibu Koni Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu rohani kami, Bapak Rona kami, diberkati dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Dio, memberkati Reza, memberkati Rebecca, anak-anak mereka diberkati dalam tangan Tuhan. Setiap pelayanan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh keluarga besar dari gembala sidang kami, Pak Sem dan Ibu Koni, semua dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, kami melepaskan berkat buat umat Tuhan, jemaat Tuhan. Segala aktivitas mereka, pelayanan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, diberkati Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dipenuhi kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri semua, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah atau dimanapun berada. Bila keadaan mengizinkan untuk bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita buka hati, kita mengangkat kedua tangan, karena kita akan mengakhiri ibadah yang luar biasa ini dengan berkat Tuhan. Oh Rabba Syakaralaba Yatakaralaba Shikaralaba Yatakaralaba. Bapa Surgawi, aku menyerahkan seluruh jemaat umat-Mu GB Puri Indah dan semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka, kasihi mereka Tuhan. Apa saja mereka kerjakan, jadikan baik dan berhasil. Kemana mereka pergi, sertai mereka dengan kebaikan dan kemurahan-Mu, agar hidup mereka bisa jadi berkat buat banyak orang yang membutuhkan, dan nama Tuhan Yesus Kristuslah yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan baik, sama-sama yuk kita berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap jaga protokol kesehatan ya.